Ustadz, ada perubahan perilaku apa yang terjadi di anak-anak setelah ada penghijauan ini? Iya, jadi sebelum adanya penghijauan ini kan bentuknya dulu semak-semak ya, karena rencana pembangunan gedung baru, tapi karena terbengkalai jadi ditumbuhi semak-semak. Anak-anak tidak ada yang berkunjung ke sini. Iya, jarang sekali yang berkunjung. Setelah kami melakukan penghijauan seluas yang Bunda lihat ini, alhamdulillah banyak yang berkunjung ke kebun, merawat kebun, melakukan penyiraman serta pemanen. Kita biasa manen bersama-sama, terutama murbei. Tanaman di sebelah sana namanya murbei, itu banyak sekali diminati oleh siswa. Jadi perubahan yang sangat signifikan yang kelihatan adalah ketika penghijauan banyak sekali siswa yang berkunjung ke area hijau ini. Seperti itu. Ustadz, tanaman apa aja yang ada di sini yang Ustadz tanam? Terus anak-anak itu setelah ada penanaman ini apa yang terjadi perubahannya? Iya, jadi ada banyak tanaman di sini. Salah satunya yang menjadi favorit siswa dan guru adalah jeruk sunkist lokal. Ini jeruk sunkist lokal ya, yang cuma ditemukan di Indonesia. Ini rasanya itu segar tapi nggak manis. Ya, segar. Terus airnya banyak. Jadi ada yang diperas dulu kemudian diminum, ada yang langsung dikonsumsi seperti itu. Bentuknya kalau masih muda seperti ini, tapi kalau sudah besar ya seperti di atas ya. Nah, mungkin kalau dilihat dari dekat seperti di atas, itu sudah tua. Nah, ada cermai, ya. Ada kedondong. Nah, ini yang paling besar, kedondong. Juga primadona di sekolah. Kedondong, pete, jambu air, nangka. Coba kita mendekat ke nangka ya. Nangkanya ini agak unik karena masih kecil sudah berbuah. Ini nangkanya. Ustadz, untuk kendalanya sendiri apa Ustadz saat merintis menanam seperti ini di sekolah? Kami memulai menanam itu tahun 2016 ya. Kendala utama saat itu adalah tidak ada tukang kebun. Jadi dulu itu yang nanam-nanam ini ya guru, siswa, OB, ya, tidak ada khusus tukang kebun. Ya itu kendalanya, karena kan tidak semua orang memiliki skill untuk menanam. Ya. Yang kedua, di tanah untuk menanam ini adalah tanah timbunan untuk bangunan, bukan tanah kebun. Jadi kita memerlukan banyak sekali tanah untuk menimbun. Jadi tanahnya itu digali dulu, kemudian ditimbun dengan menggunakan tanah kompos. Itu membutuhkan banyak sekali, terutama pohon-pohon yang besar ini butuh berkarung-karung untuk satu pohon, ya, karena membutuhkan nutrisi yang banyak. Terus yang ketiga, karena SD ya, anak kecil ya. Anak kecil itu ketika jumlahnya sudah 20-30 orang, itu pasti kita susah untuk menghandle anak-anak ketika menanam. Itu kendalanya sih. Ustadz, dari kendala yang sudah Ustadz jelaskan tadi, apa sih rencana tindak lanjut Ustadz untuk penanaman ini? Ya, jadi tindak lanjut yang akan kami lakukan adalah melakukan inovasi secara terus-menerus. Jadi selama ini kan kami melakukan penanaman secara konvensional ya, penanaman pohon seperti yang dilakukan petani-petani pada umumnya, dan pohonnya sudah banyak, jaraknya antar pohon juga dekat, jadi tidak bisa lagi ditanami di antaranya. Untuk itu kami melakukan inovasi. Salah satunya adalah metode hidroponik ya, menggunakan pipa-pipa. Untuk sementara kami melakukan hidroponik yang sederhana saja. Kedepannya bisa hidroponik secara otomatis menggunakan mesin. Dan juga kita menjadikan sampah-sampah plastik menjadi pot-pot. Ini pot vertikal. Jadi tanaman-tanaman yang tidak bisa ditanami di tanah karena kondisi tanahnya seperti ini dan akar-akarnya sudah penuh dengan tumbuhan besar, bisa ditanam di pot vertikal ataupun di hidroponik pipa. Seperti itu. Alhamdulillah hari ini dilakukan pemantauan terhadap lingkungan kami ya, ISDT Cikri. Terima kasih pada Bunda Komite dan kemudian kepala sekolah ya yang kemudian ikut memantau menjadi dukungan kami untuk menjadi sekolah adiwiyata. Teman ini kan sanitasi dan drainase air di sekolah kita dimulai dari sini. Kira-kira
peran Ananda dalam menjaga kebersihan air untuk sekolah seperti apa tindakannya? Perubahan perilaku yang dialami oleh siswa pada saat program perbersihan dari sanitasi dan drainase ini itu adalah ketika siswa ingin melakukan kebersihan untuk lingkungan sekolahnya menjadi lebih terarah, menjadi lebih teratur. Tentunya kita bisa lihat di sini ke lingkungan yang sudah kita instalasi air dengan posisi seperti ini sangat membantu dalam pemenuhan kondisi air dan untuk kebersihan sekolah khususnya di bagian kamar mandi. Nah, ketika nanti air dalam kondisinya habis, maka akan sangat terganggu dan juga akan sangat berpengaruh pada kebersihan lingkungan sekolah. Di sekolah kita ini kan ada 3 sumber ya, dari sumur, kemudian dari PDAM, serta sumur kedua ya. Jadi perubahan fisik air terutama bagi yang dipakai oleh siswa dan seluruh warga di sekitar, bagaimana, apakah ada kendala kotor atau emang ketika dipakai sudah layak pakai untuk warga di sekolah kita? Baik, terima kasih. Untuk kondisi air yang kita lihat adalah dalam keadaan seperti ini masih layak untuk digunakan. Dan kita menggunakan 3 sumber air. Yang pertama dari sumur, terus juga dari PDAM, dan juga dari sumur yang ada di belakang masjid di belakang sana. Nah, nanti ketika kita mengurangi pemakaian dari PDAM karena kita sudah mempunyai 2 fungsi sumur ini, dan fungsi sumur ini kita maksimalkan dan kita sudah punya pembersihnya atau filternya di sebelah sana. Itu fungsinya untuk menjernihkan air. Jadi air layak untuk digunakan oleh seluruh warga sekolah di lingkungan sekolah. Dalam beberapa hal pasti ada kendala ya, dalam pengelolaan atau penghasil air bersih. Mungkin ada kendala-kendala yang dihadapin seperti apa? Terima kasih Pak. Untuk kendalanya yang dari sekolah ini adalah ketika mengalami musim kekeringan, air sangat kurang dan kita sangat bergantung pada lingkungan, pada air tersebut. Dan ketika nanti air sudah habis, maka yang kita maksimalkan adalah dari PDAM. Dan dari PDAM ini tentunya debit air yang diberikan oleh PDAM ini sangat kecil ketika pada siang hari. Nanti pada saat malam baru akan maksimal. Ustadz, dari kendala yang sudah Ustadz jelaskan tadi kan katanya kalau kekeringan susah untuk mendapatkan air. Nah, kemudian tindak lanjut apa yang kira-kira Ustadz lakukan jika hal tersebut terjadi? Yang pertama dalam menghadapi kendala tersebut, yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan dari proses pemanfaatan air hujan. Air hujan ini kita tampung di dalam sebuah tandon berukuran besar dan nantinya ketika air itu sudah dalam kondisi krisis baru kita manfaatkan. Tadinya tandon ini digunakan untuk penyiram tanaman, tapi karena mungkin airnya dalam masa krisis, maka kita bisa memanfaatkan air hujan tersebut dan menjadi bermanfaat untuk warga gedung sekolah. Selanjutnya dalam mengatasi kendala tersebut kita juga menginfokan atau mengedukasi kepada siswa agar siswa tersebut lebih menghemat dalam penggunaan air. Karena dalam penggunaan air tersebut siswa biasanya akan boros dan juga ketika nanti diedukasi oleh gurunya maka pengurangan debit air tersebut akan bermanfaat nantinya untuk dialihkan ke hari-hari berikutnya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan pemantauan dan pengawasan ya terhadap sanitasi air ya. Kedepannya untuk bisa dimaksimalkan untuk air hujan agar kemudian kita tidak hanya terfokus pada satu sumber, kemudian juga sumber-sumber yang lain ya seperti itu. Begitu juga dengan edukasi penghematan air seperti itu. Terima kasih kepada komite, yayasan dan kepala sekolah atas pengawasannya yang kemudian membuat kita semakin mengevaluasi sumber-sumber air yang ada. Demikian. Assalamualaikum Ustadz Pras. Kira-kira apa perubahan perilaku baik siswa dan guru setelah dilaksanakan sekolah adiwiyata? Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat diterapkannya untuk pelaksanaan adiwiyata ini, Ananda dari perubahan perilaku untuk siswanya memiliki kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya, bisa membuang sampah sesuai dengan jenisnya,
dan juga siswa bisa saling mengingatkan juga, tapi tidak untuk diri sendiri tapi kepada teman-temannya juga, ataupun tanggung jawab dalam kebersihan lingkungan. Contoh, jika ada orang lain atau siswa lain yang membuang sampah sembarangan, maka dia akan membantu untuk memungutnya dan dibuang, seperti itu. Jadi saling berkesinambungan rasa tanggung jawabnya dan kepeduliannya. Untuk guru, alhamdulillah guru pun juga lebih meningkatkan dalam segi pendidikannya kepada siswa. Di setiap pembelajaran pun juga dimasukkan untuk kesadaran terhadap kepentingan lingkungan, dan juga pembelajaran-pembelajaran lain di kelas ataupun di luar kelas, dan juga lebih memahamkan bahwa manfaat ini akan berkesinambungan untuk jangka panjang, seperti itu. Itu yang lebih diajarkan oleh tenaga pendidik. Kami pun sebagai guru pun pastinya karena memberikan contoh kepada siswa yang baik juga. Jadi di samping kita memberikan contoh, kita juga memberikan pendidikan kepada siswa, seperti itu. Perubahan sarana prasarana setelah dilakukan kebersihan di lingkungan sekitar sekolah apa saja? Alhamdulillah untuk sarana prasarananya juga sudah ditingkatkan, dari jenis sampah, tempat sampahnya juga sudah lebih ditingkatkan, maka siswa pun akan lebih memudahkan, jumlah punya pun juga sudah ditambah, dan juga pengolahan sampahnya pun juga sudah diberikan untuk programnya. Tapi yang pasti penerapannya untuk sarana pun juga lebih digunakan. Jadi siswa tidak hanya disediakan tapi tidak digunakan, tapi dengan adanya penambahan sarana tersebut, siswa pun juga lebih dimudahkan juga. Dalam sebuah program pasti ada kendala-kendala ya. Kira-kira kendalanya apa saja ketika saat melakukan kebersihan di lingkungan sekitar sekolah? Untuk kendala biasanya sih untuk lebih mengingatkan lagi kesadarannya, seperti itu. Siswa kadang terlupa seperti itu, atau yang kendala yang untuk kelas SD ini, untuk kelas kecil terutama, kadang mereka masih bingung dalam membedakan sampah organik dan non-organik. Contohnya seperti gelas, ada yang gelas kertas, ada yang gelas plastik, seperti itu. Nah, itu kendala seperti itu untuk membedakannya. Kadang terlupa. Kalau untuk kesadaran membuang sampah, alhamdulillah sudah lebih baik, hanya membuang sesuai jenisnya saja. Siswa itu masih kurang memahami, itu saja. Yang Ustadz bilang tadi, kendalanya itu anak-anak yang kelas kecil masih susah membedakan sampah organik dengan anorganik. Kemudian rencana tindak lanjut Ustadz atas kendala tersebut apa? Kebersihan lingkungan dan juga membuang sampah ini adalah pendidikan karakter ya, yang dilakukan tidak hanya di tempat-tempat tertentu. Karena pendidikan karakter untuk pembuangan sampah ini, maka untuk tindak lanjutnya bagi siswa yang merasa masih belum bisa memahami dalam membedakan atau membuang sampah sesuai jenisnya, akan kita kolaborasikan dengan pembiasaan di rumah. Maka saya sebagai pendidik dan juga tim pendidik juga sebagai guru pun akan menginfokan dan mengajarkan, dan juga minta bantuan kepada orang tua di rumah untuk menerapkan dan juga membiasakan dalam membuang sampah. Maka pendidikan yang diterapkan di sekolah, di rumah, ataupun di area sekitar akan menjadi benar-benar karakter siswa. Jadi dimanapun mereka nanti buang sampah pun akan pasti ingat. Jadi tidak hanya di sekolah saja, seperti itu. Alhamdulillah telah dilakukan pengawasan. Terima kasih terhadap kepala sekolah, komite, dan yayasan ya. Mana kemudian ini merupakan tujuan sekolah kami, yaitu lingkungan hidup sehat yang terus berbudaya setiap hari ya. Baik itu oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami.